Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! AC Milan akan menjamu Cagliari pada pekan kedua Liga Italia Serie A 2021-2022 pada Senin 30 Agustus 2021. Main di San Siro, Rossoneri membidik kemenangan untuk melanjutkan start bagus mereka. AC Milan telah melalui laga pertamanya musim ini dengan kemenangan. AC Milan menang 1-0 atas tuan rumah Sampdoria lewat gol tunggal Brahim Diaz dari asis David Calabria. Ada beberapa catatan positif dari kemenangan AC Milan. Kiper baru Mike Maignan tampil api dengan 3 penyelamatan. Gelandang Sandro Tonali menunjukkan permainan yang jauh lebih solid daripada musim lalu, dan si nomor 10 Brahim Diaz terbukti bisa diandalkan. Jika ada sisi negatif, mungkin itu adalah kurangnya suplai bola-bola matang untuk striker anyar Olivier Giroud di lini depan. Namun, menang di laga pertama dalam laga tandang yang sulit melawan Sampdoria sudah tergolong memuaskan. Kini, AC Milan perlu mencoba meningkatkan lagi permainan mereka di laga kedua. Lawannya kali ini adalah Cagliari yang ditahan Spezia 2-2 di pekan perdananya. Barisan belakang Rossoneri perlu mewaspadai João Pedro di besi pencetak 2 gol pertama Cagliari di Serie A 2021-2022. AC Milan terkalahkan dalam 8 laga terakhirnya melawan Cagliari di Serie A. Milan selalu clean sheet alias tidak kebobolan dalam 5 laga terakhirnya melawan Cagliari di Serie A. AC Milan akan memperkuat lini tengah dengan membawa tim Yu Bakayoko. Tapi, klub Serie A ini masih ingin melakukan penandatanganan terakhir untuk mempertajam serangan mereka. Menurut La Gazzetta dello Sport, pelatih AC Milan Stefano Pioli masih menunggu gelandang serang fleksibel yang bisa menggantikan Brahim Diaz, tetapi juga tahu cara bermain sebagai pemain sayap. Disinilah pencalonan Romain Favre muncul, dan pemain berusia 23 tahun dari Stade Brest tampaknya menjadi target yang dipilih. Dia membawa kualitas, tingkat kerja, dan fleksibilitas. Itu berarti pemain Prancis itu adalah profil seperti Elliot, mengingat investasi yang diperlukan untuk mengontraknya dan upah rendah yang kemungkinan akan dia terima. Sepertinya Favre telah mengungguli persaingan dengan Jesus Corona dari Porto yang juga tengah diincar oleh AC Milan. Pemain asal Meksiko itu memiliki pengalaman, tapi dialog dengan Porto terhenti dan sekarang Milan mendorong maju dengan Favre setelah mengajukan penawaran senilai 10 juta euro plus bonus. AC Milan pun berharap untuk segera mencapai kesepakatan dengan klub Liga 1 di masa depan. Apalagi kontrak kedua pihak semakin intens. Berdasarkan laporan dari Sempre Milan, AC Milan telah menggelar pertemuan dengan agen Romain Favre. Bahkan, agen Favre telah mengunjungi pusat latihan Rossoneri di Casa AC Milan. Demi bisa mendapatkan tanda tangan Romain Favre, AC Milan tak perlu mengeluarkan dana yang besar. Seperti dilansir dari Transfermarkt, nilai transfer sang pemain menyentuh angka 13 juta euro atau sekitar 220 miliar. Stefano Pioli yakin betul bahwa AC Milan yang sekarang sudah jauh berbeda dari beberapa tahun yang lalu. AC Milan sudah berkembang dengan karakter yang lebih kuat. Rossoneri terseok-seok beberapa tahun terakhir, bahkan tidak bisa bersaing di papan atas. Ada banyak PR untuk AC Milan, baik dalam tim maupun manajemen klub. Untungnya AC Milan bisa memperbaikinya perlahan-lahan. Musim lalu mereka mempercayai Stefano Pioli dan hasilnya cukup apik dengan mengamankan 4 besar untuk kembali ke Liga Champions. Memasuki Serie A 2021-2022, AC Milan mengalahkan Sampdoria 1-0 di laga perdana dan akan menghadapi Cagliari pada Senin 30 Agustus 2021. Sebagai pelatih, Stefano Pioli yakin timnya siap menang meski kehilangan banyak pemain penting karena cedera. Dia yakin AC Milan yang sekarang sudah lebih siap. Kami sudah berkembang, kami lebih menyadari karakteristik kami. Yang terpenting, tim kami bisa memasuki lapangan dengan gagasan yang jelas, lanjut Pioli. Kami harus selalu memiliki antusiasme tinggi, kami harus bersemangat dan membuat fans semangat. Kami bukan lagi tim
musim kejutan di Liga dan kami mencoba untuk berkembang, imbuhnya. Stefano Pioli mengakui pertandingan kontra Cagliari nanti tidak akan mudah. Meski begitu, dia sangat yakin dengan kekuatan AC Milan yang sekarang, khususnya soal ruang ganti. Kami akan mencoba memulai liga dengan baik. Besok kami akan menghadapi tim tangguh yang bermain dengan rapi. Kami tahu kesulitannya, tapi kami juga tahu kualitas kami, lanjut Pioli. Hasrat perhatian dan kualitas para pemain di sesi latihan juga jadi stimulus bagi saya. Setiap pertandingan membuat kami berkembang dan memberi kami gagasan untuk terus berlatih dan berkembang, tutupnya. AC Milan diperkirakan akan menjual Samu Castillejo dan telah mengajukan tawaran untuk memboyong Jesus Corona dari FC Porto sebagai penggantinya. Menurut pemberitaan dari jurnalis Sky News, tawaran Rossoneri untuk Corona telah mendarat di meja Porto dengan proposal sebesar 10 juta euro atau sekitar 160 miliar plus bonus 7 juta euro atau sekitar 112 miliar yang akan dibayarkan pada akhir musim nanti. Langkah serius telah diambil manajemen AC Milan lantaran Getafe bakal merekrut Castillejo yang akan ditebus klub La Liga dengan mahar 8 juta euro atau sekitar 128 miliar yang akan digunakan seluruhnya untuk mengamankan servis pemain internasional Meksiko tersebut. Karena itulah, pergerakan serius kemungkinan akan dilakukan pada hari-hari terakhir bursa transfer musim panas ini, mengingat Paolo Maldini dan Ricky Massara ingin memberikan pelatih Stefano Pioli tambahan kekuatan yang dapat menyempurnakan skuad Rossoneri. Salah satu area yang menjadi perhatian mereka adalah sayap kanan yang telah diperbincangkan selama beberapa hari pekan terakhir, namun wacana tersebut kini tampaknya akan menjadi kenyataan. AC Milan sendiri diperkirakan bakal sangat sibuk pada hari-hari terakhir bursa transfer musim panas ini dengan mercato yang akan kembali ditutup pada 31 Agustus mendatang. Selain Corona, raksasa Serie A tersebut juga santer dikaitkan dengan beberapa target lain seperti Pablo Sarabia dari PSG dan Junior Mesias dari Crotone. Menariknya, ketiga nama tersebut selain dapat bermain sebagai winger kanan juga bisa berperan sebagai gelandang serang. Direktur olahraga Ricky Massara dikabarkan memimpin upaya baru yang dilakukan AC Milan untuk berupaya membidik Yacine Adli dari Bordeaux pada hari-hari terakhir bursa transfer musim panas ini. Mercato Rossoneri tampaknya mulai memanas dan mereka pun belum menyerahkan dengan rencana mereka merekrut Adli untuk memperkuat lini tengah mereka musim ini. Calcio Mercato menuliskan bahwa tim Yu Bakayoko akan menjadi rekrutan terbaru AC Milan setelah Pietro Pellegrini dari AS Monaco dan kemudian manajemen bakal berupaya mengamankan gelandang serang yang sudah lama dinantikan, namun perhatian layak diberikan pada bintang muda Bordeaux. Massara masih belum menyerahkan rekrutan syarat kelahiran Prancis tersebut dan tanda-tanda positif pun datang dari klub Liga 1. Dalam beberapa jam terakhir telah terjalin kontak antara kedua belah pihak dan mereka sedang bekerja keras mencapai kesepakatan dan mewujudkan impian sang pemain mengenakan seragam Rossoneri. Dengan mempertimbangkan investasi untuk masa depan, namun dengan kondisi yang tepat, gelandang 21 tahun tersebut merupakan pemain yang telah lama dipantau oleh Diavolo. Bordeaux ingin mendapatkan tebusan sekitar 15 juta euro atau sekitar 240 miliar dari penjualannya. Namun tawaran raksasa Serie A hanya berkisar 10 juta euro atau sekitar 160 miliar dan Massara yakin bisa mengamankan diskon 2-3 juta euro atau sekitar 32-48 miliar. AC Milan sendiri berhasil mencapai kesepakatan dengan Adli mengenai kontrak 1,5 juta euro atau sekitar 24 miliar net per musim hingga 2025 plus bonus. Sementara itu, Gianluca Di Marzio menyebutkan agennya telah berada di kantor pusat klub untuk mengamankan transaksi. Liga Italia 2021-2022 baru berjalan satu pekan tetapi AC Milan sudah memimpikan Scudetto. AC Milan mengawali perjalanan mereka di Liga Italia musim ini dengan mulus. Klub berjuluk Rossoneri ini meraup 3 poin berkat kemenangan 1-0 atas Sampdoria di Stadion Luigi Ferraris Selasa 24 Agustus 2021. Gol kemenangan AC Milan dilesakkan oleh Brahim Diaz ketika pertandingan baru berjalan 9 menit. Brahim Diaz mencetak skor dengan kaki kanan
gawangnya setelah memanfaatkan umpan tarik Brahim Diaz dari sisi kanan. Kemenangan ini menjadi modal bagus bagi Diavolo Rosso untuk mengarungi Liga Italia 2021-2022. Legenda sekaligus direktur AC Milan Paolo Maldini bahkan sudah memimpikan tim merah hitam bisa meraih Scudetto musim ini. Saya selalu suka bermimpi tentang Scudetto, kata Maldini sebagaimana dikutip dari Football Italia. Seperti yang dikatakan oleh Fabio Capello, memang benar untuk bersikap realistis tetapi tidak ada yang menyangkal bermimpi, imbuhnya. AC Milan dekat dengan titel Liga Italia musim lalu, mereka sudah menyegel Champion d'Inferno alias juara paruh musim. Namun AC Milan akhirnya harus puas finish di peringkat kedua karena mereka gagal menjaga konsistensi di musim ini. Gelar juara Liga Italia masih bisa dikejar oleh AC Milan musim ini. Maldini tampaknya cukup optimis karena menurutnya AC Milan sudah lebih kuat dari musim lalu. Buktinya adalah kemenangan versus Sampdoria. Beberapa pilar AC Milan seperti Zlatan Ibrahimovic dan Frank Kessie absen, tetapi kemenangan tetap bisa diraih. Belum lagi di Mercato musim ini, AC Milan ketambahan beberapa amunisi baru macam Olivier Giroud, Mike Maignan hingga Alessandro Florenzi. Dalam susunan pemain malam ini versus Sampdoria, ada 5 pemain kunci yang absen dibandingkan tahun lalu. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa tim ini lebih kuat, kata Maldini. Kami harus menyelesaikan beberapa hal di pasar dan kemudian tim akan lengkap, tutur ex-kapten AC Milan itu menambahkan. AC Milan untuk sementara duduk di peringkat ke-8 klasemen Liga Italia dengan koleksi 3 poin dari 1 laga. Poin mereka sama dengan Inter Milan di puncak klasemen tetapi kalah produktivitas gol. Pada pertandingan Liga Italia selanjutnya, AC Milan akan menjamu Cagliari Senin 30 Agustus 2021. Masuknya AC Milan di grup neraka Liga Champions 2021-2022 ternyata memiliki sisi positif. AC Milan mengantongi keuntungan berada di grup B Liga Champions bersama Liverpool, Atletico Madrid, dan FC Porto. Undian fase grup Liga Champions musim 2021-2022 telah berlangsung di Istanbul, Turki, Kamis 26 Agustus 2021. Satu di antara yang menarik adalah grup B, yakni AC Milan langsung mendapat lawan-lawan berat setelah absen 7 tahun dari kompetisi elit antar klub di benua biru itu. Dibandingkan AC Milan, baik FC Porto, Liverpool maupun Atletico Madrid memiliki pengalaman lebih banyak di Liga Champions dalam 1 dekade terakhir. Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri kembali bahwa Diavolo Rosso merupakan klub kedua tersukses Liga Champions setelah Real Madrid. AC Milan menjadi klub kedua terbanyak yang mengkoleksi trofi Liga Champions, yakni 7 kali. Lalu apa yang menjadi keuntungan AC Milan berada di grup neraka Liga Champions? Jawabannya ialah Rosso sendiri dapat mengorek titik lemah setiap lawannya dari pemain-pemainnya. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mendeskripsikan hasil undian grup Liga Champions 2021-2022 tim asuhan sebagai sangat sulit. Di sisi lain, Stefano Pioli tak sabar untuk bereaksi. Pioli menyebut grup B sebagai grup yang menarik sekaligus sulit. Ini adalah grup yang menarik, sangat sulit, tetapi kami adalah Milan dan memang benar bahwa nama kami dikaitkan dengan klub yang seperti kami telah membuat sejarah, katanya dilansir dari Sempre Milan. Stefano Pioli pun menjabarkan kekuatan di grup B yang terdiri dari mantan tim-tim juara. Ia pun tak sabar untuk beraksi. Bersama-sama, di grup kami harus memenangkan 15 Liga Champions. Kami mengharapkannya ini adalah Liga Champions dan kami tidak sabar untuk memulai. Kami akan mencoba melakukan hal-hal penting, katanya. Federasi Sepak Bola Eropa UEFA telah melakukan undian fase grup Liga Champions 2021-2022 di Turki, Kamis 26 Agustus 2021. Liverpool berada di grup B bersama Atletico Madrid, FC Porto, dan AC Milan. Menanggapi hasil undian tersebut, manajer Liverpool Jurgen Klopp mengaku hanya bisa tertawa. Saya tertawa, sejujurnya cukup sulit karena ini jelas merupakan grup yang tangguh. Ini Liga Champions, jadi begitulah dan Anda harus melawan tim terbaik di Eropa dan jelas beberapa dari mereka ada di grup kami, kata Klopp dilansir dari situs resmi UEFA. Klopp bertekad untuk menyiapkan tim terbaik mereka agar meraih hasil positif di Liga Champions. Pasalnya, perjuangan Liverpool untuk lolos musim ini terbilang sangat berat. The Reds baru bisa menyegel tiket ke Liga Champions musim ini pada laga terakhir Premier League musim lalu. Kami masih cukup ambisius dan ingin menunjukkan kerja keras dari tahun lalu lolos ke Liga Champions bahwa itu sepadan. Begitulah cara kami memainkan permainan, jelasnya.
Di grup B, Atletico Madrid dan AC Milan bisa saja batu sandungan bagi Liverpool. Apalagi Atletico merupakan momok menakutkan di Liga Champions musim lalu untuk Mohamed Salah dan kawan-kawan. AC Milan merupakan musuh lama Liverpool yang telah lama hilang. 7 musim sudah rutin dari absen pada ajang kompetisi klub-klub terbaik Eropa ini. Dan hasil undian ini akan mengulang memori hampir 2 dekade silam. Hanya dalam kurun waktu 3 tahun, mereka 2 kali bertemu di partai final. Final pertama terjadi pada musim 2004-2005, bertempat di Istanbul. The Reds sukses mengunci gelar kelima lewat kemenangan dramatis. 2 tahun berikutnya, AC Milan membalaskan dendam dengan kemenangan skor 2-1.